syahrun mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim wa takarram wa tahannan wa tafaddal ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, jami'ul masyayikh wal hadirin wal hadirat wal banin wal banat rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati, yang pertama para tuan guru, yang kedua para tutuha, yang ketiga para ayahanda sekalian, para bunda serta adik-adikku semuanya, jamaah salat fardhu subuh di Masjid Jami' Agung Pelita, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang semoga kita semuanya senantiasa dihujani rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, serta amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan sempurna. Berikut hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dosa dan kesalahan kita diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diselamatkan, kelak di akhirat min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis ini bermula daripada Salman dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa Ibnu Hibban. Qala Salman khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum Sya'ban. Telah berkata Salman, salah satu sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi, ujar beliau, khatabana Rasulullah SAW, telah menyampaikan khutbahnya Rasulullah SAW kepada kami, fi akhir yaum Sya'ban, yaitu tepat di hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Besoknya bulan Ramadan, artinya menjelang bulan Ramadan. Faqala, maka isi khutbahnya Rasulullah SAW, beliau sampaikan, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, syahrun ja'alallah siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda faridatan fima siwah, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridah fima siwah. وهو الشهر الصبر والصبر ثوابه الجنة والشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Ini khutbahnya Rasulullah SAW panjang sekali. Di antaranya itu
yang artinya ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia sekalian, qad adhallakum syahrun azim mubarak, telah disuguhkan kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi laila khair min alfi syahr, bulan di mana ujar Nabi di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang nilainya khairun min alfi syahr, di mata Allah lebih jauh daripada, lebih baik daripada 1000 bulan satu malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Syahrun ja'alallah siyamahu faridatan wa qiyam lailihi tatawwa, bulan di mana Allah menjadikan puasa pada siang harinya fardhah, yaitu wajib, wa qiyam lailihi tatawwa, dan salat sunnah tarawih pada malam harinya. Jadi kalau kita melihat daripada sabdanya Rasulullah ini dan mencermati serta meneliti, secara tidak langsung Rasulullah SAW itu menyampaikan keutamaan serta kemuliaan dan keagungan umatnya. Jadi secara garis besarnya, di antara keagungan atau kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan bulan yang istimewa bagi mereka, yaitu bulan Ramadan, yang dimana di bulan tersebut banyak lagi terdapat kemuliaan-kemuliaan yang semuanya itu untuk fasilitas umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang mulia, dan tidak ada atau tidak diberikan kepada umat selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Yang pertama, ya, bulan Ramadan ini Allah muliakan dengan diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, disebut dengan nuzulul Quran, ya, turunkannya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW dengan surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ila akhir ayat. Satu kemuliaan Al-Quran itu mulia, hudan linnas. Salah satu fungsi daripada Al-Quran itu dapat memberikan petunjuk kepada manusia sekalian, mukminan kana au kafiran, orang mukminkah atau orang kafirkah, atau siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, maka akan terkena efeknya, ya, akan terkena pengaruhnya, pengaruh baik daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu betul-betul sudah didesain oleh Allah untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi petunjuk bagi manusia sekalian. Dan wabayinatin minal huda wal furqan, mekanismenya juga Allah, ya, buatkan di dalam Al-Quran itu sendiri, supaya betul-betul orang itu bisa menerima bahwasanya Al-Quran itu merupakan petunjuk. Jadi ketika dibaca dan dipelajari, ternyata betul-betul Al-Quran itu membimbing, mengayomi, juru penyelamat Al-Quran. Dan memang secara fakta itu tidak sedikit orang-orang non-muslim itu apabila dia buka itu Al-Quran, ya, sekalipun salah bukanya yang seharusnya dari surah Al-Baqarah, di belakangnya dia baca, ternyata yang dibaca itu surah Al-Ikhlas. Dia cermati sampai akhirnya dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu siapa. Masuk Islam.
luar biasa. Dan itu banyak ceritanya seperti itu. Masuk Islam gara-gara coba-coba, ya, ingin mengetahui isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Ternyata terpengaruh, ya, hanyut dalam bacaannya, dalam penelitiannya, sampai dia akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah, dibuka hatinya selebar-lebarnya, sehingga menjadi mu'allam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, mendapatkan kebenaran di situ. Allahu Akbar. Dan Al-Quran itu juga subhanallahnya, la yamallu sama'u, yang mendengar tidak bosan, yang membaca juga tidak bosan, asalkan dibaca betul-betul dengan tulus, ya, dengan ikhlas. Coba pian baca, tambah hanyut kita baca Al-Quran, tambah asyik, ya, karena efeknya itu memberikan ketenangan pada jiwa kita, ketentraman, ya, kemudian berikan cahaya untuk hati kita, ya, makanya bawaannya tenang orang kalau sudah membaca Al-Quran itu. Mendengarnya saja, coba lihat tadi Imam, ya, baca Al-Quran kan asik, ya, yang ngantuk aja bisa, ya, bisa hilang ngantuknya itu, insyaallah. Atau tambah hanyut, waduh, asik terbawa, bisa tersungkur. Makanya tidak heran kalau mereka yang mengerti kandungan Al-Quran, maknanya Al-Quran, itu mereka menjerit kalau mendapatkan ayat-ayat yang kandungannya tentang siksaan. Waduh, menjerit. Itu saya sering dapatkan ketika saya belajar di Tarim Hadramut. Kan tarawehnya di tempat saya belajar itu 2 juz kali taraweh, jadi dari jam 8 sampai jam 10. Dan bacaannya tidak cepat, ya, kalau bacaannya sampai ke ayat yang berkaitan dengan kenikmatan, masalah-masalah dengan sorga, diulang-ulang supaya kita terbuai, termotivasi gitu. Kayak tadi dibaca, ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Diulang-ulang sampai 3 kali, subhanallah, ya Allah, gak terasa gitu, asik. Ada lagi, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Diulang-ulang sampai 3, 4, 5 kali, itu tidak sedikit orang itu tersungkur. Artinya dia ada bergetar karena tahu maknanya. Kalau tidak tahu maknanya malah ngantuk, diulang-ulang. Iya, aduh, katanya malah lawasnya, aduh, ulang-ulang. Maknanya, oh, tahu maknanya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, yang maksiat, yang durhaka, yang zalim, yang maksiat, berbuat dosa, fama'wahumun nar, tempatnya adalah api neraka. Ketika dia di dalam api neraka itu, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika dia meronta-ronta, ya Allah, keluarkan saya, panas, fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la barini wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Tidak ada pendingin sedikit pun, sisi-sisi sudut-sudutnya nggak ada, hembusan angin sedikit pun tidak ada. Jangan harap di neraka itu ada AC, ada kipas angin. Ada. Fi samumi wa hamim, samum, hamim, udaranya panas, dingdingnya Allah buatkan panas. La baridin wala karim, tidak ada kasih sayang di situ, dispensasi tidak ada penyejuk, tidak ada hawa-hawa dingin, tidak ada. Allahu Akbar. Meronta-ronta, kullama aradu an yakhruju minha, setiap dia mau berusaha keluar dari tempat itu, ditonton sama malaikat.
Dilihatin sama malaikat. Dia teriak-teriak, ya Allah panas, panas. Apa jawab Allah? Zuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan ini kamu. Itu adalah sanksi dari saya. Karena kamu telah mendustakan saya, nggak percaya sama saya, berbuat dosa, maksiat terang-terangan, nggak ada rasa malu kepada saya. Padahal kamu makan dari saya, minum dari saya, fasilitas kamu itu siapa yang memberikannya? Kalau bukan saya. Tapi kamu mendustakan saya, percaya kepada selain saya. Zuqu adzaban naril ladzi. Ayo kamu sekarang rasakan saja sebagai sanksinya. Allahu Akbar. Ketika itu diulang-ulang, itu kan bisa tersentuh. Bisa tersentuh. Oh ya, tafsir. Sekalinya orang Indonesia juga nggak mau ketinggalan, terkukur juga dia. Dikira memang seperti orang Arab, dia paham maknanya, tahu tapi karena ngantuk. Karena ngantuk. Jadi kalau sudah menjerit, bergetar, ya, nanti sudah siap dibawa ke belakang. Orang Indonesia tersungkur. Oh Allah, mau dibawa ke belakang, apa? Karena ngantuk dia, tergugur ya. Bukan karena paham. Luar biasa. Quran itu kalau dipahami, makanya Al-Quran itu adalah sentral dari semua ilmu. Mau kita bahas masalah ilmu IPA kah, kimia kah, ilmu kedokteran, itu semuanya ada di situ dalam Al-Quran. Dan dikira tidak ada, di dalam Al-Quran ada. Ya Allah, luar biasa itu. Ya, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, berikut isi-isinya itu fi sittati ayyam. Ini kalau dikaji, diteliti, antum bisa jadi mendapatkan gelar doktor. Betul, gelar doktor. Itu saya pernah berdiskusi di Unmul menjelaskan masalah ayat itu. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari? Ada apa di balik itu? Apa hikmahnya? Ternyata ada salah satu dosen ini mendapatkan gelar dokternya itu di luar negeri dia. Di luar negeri. Ya, dengan mendapatkan temuan dari ayat ini. Ya, sementara saya mengkaji dari tafsir. Bukan dari luar negeri, dari tafsir. Jadi waktu diskusi itu silakan Habib dulu katanya. Saya jelaskan dengan tafsirannya, pendapat-pendapat ulama. Kata dia, yang ingin saya jelaskan itu sama persis seperti yang Habib jelaskan, dan itu saya dapat temuannya di luar negeri, bukan di Indonesia. Allahu Akbar. Al-Quran sangat luas sekali, sentral daripada semua ilmu. Makanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu diturunkan apabila di bulan Ramadan. Sagan siapa? Sagan umatnya Nabi Muhammad. Agar umat Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Bukan Iqra, baca itu Al-Quran. Bukan dilihat, bukan diandak di lemari. Ya, bukan untuk nakut-nakutin jin. Kalau sudah rumahnya mulai merinding-merinding, Habib, tolong Habib, rumah saya itu mulai serem, bacakan Al-Quran Habib. Loh, kok Al-Quran dijadikan untuk mengusir jin? Itu dibaca untuk diri kita. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, bal alif harfun, lam harfun, mim harfun wahid. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya itu akan diberikan satu kebaikan. Satu kebaikannya itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Artinya satu huruf 10 kebaikan. Dan satu huruf itu seperti alif lam mim, bukan satu huruf itu 3 huruf, kata Rasulullah.
Ya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Itu sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, bagaimana kalau dengan satu makroh dalam satu hari? Bagaimana satu juz satu hari? Allahu Akbar. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, di tempat kuburan yang dia mau dikuburkan di situ 7.000 kali khotaman. Bayangkan 7.000 khotam. 7.000 kali khotam di kuburan yang akan beliau dikuburkan. Belum dikuburkan. Ya. Ya kan. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf nggak mau kalah. Saya nggak mau kalah dengan perempuan, katanya. Saya harus bisa mengkhotamkan 8.000 kali khotam di tempat di mana beliau mau dimakamkan. Bayangkan 8.000 kali khotam. Belum lagi kalau di bulan Ramadan, ya, siangnya 2 kali khotam, malamnya 2 kali khotam. Jadi satu hari satu malam itu 4 kali khotam baca Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, mereka luar biasa bersahabat dengan Al-Quran, begitu dekat, begitu kental. Makanya mereka mulia-mulia orang terdahulu. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Berikut tafsir-tafsirnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Di bulan Ramadan 4 kali khotaman itu Imam Nawawi dalam Imam Syafi'i dalam sehari semalam 24 jam. Allahu Akbar. Ya, mereka kalau sudah terbiasa ya membaca Al-Quran setiap waktunya, jadi waktu itu diberikan keberkahan buat mereka. Mereka dapat sampai beberapa juz, ya, yang biasanya mungkin merasa wah ini menghabiskan sekian jam, tapi ternyata 1 jam kok bisa mendapatkan beberapa juz. Itu namanya berkah. Berkah. Dapat juznya banyak tapi jamnya sedikit. Allahu Akbar. Ya, karena memang Al-Quran ini dahsyat sekali. Dan kalau kita cermati, itu mukjizat Allah yang sampai pada saat ini masih kita bisa melihatnya, bisa menyentuhnya, bisa membacanya. Mukjizat Allah itu Al-Quran. Dan tidak bisa dirubah itu Al-Quran. Kalau bisa dirubah, habis. Ya, kalau bisa dirubah, habis itu Al-Quran. Sama orang-orang sekarang dirubahnya itu Al-Quran. Tapi karena mukjizat Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf atau satu harokat saja dirubah, itu ketahuan. Ketahuan mana asli, mana palsu. Nggak bisa itu Al-Quran di otak-atik, nggak bisa. Kenapa? Karena itu Al-Quran di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah dikarang oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bermula dari Lauhil Mahfuz. Itu jumlatan wahidah 30 juz di Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Langit dunia. Jadi langit itu kan ada 7 lapis. Berarti langit dunia ini lapisan yang pertama dari dunia. Masya Allah, diandak di situ. Diturunkanlah sesuai dengan problematika yang terjadi di dunia ini, yang menjadi petunjuk, menjadi bimbingan buat manusia, menjadi rahmatan lil alamin, untuk alam semesta, untuk manusia, ya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada asbab nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini, di mana ada Madaniyah, ada Makkiyah. Oh ini di Mekah, oh ini di Madinah. Ini diturunkan sebab ini, diturunkan sebab ini, diturunkan sebab ini. Itu Al-Quran, ya, sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia di permukaan bumi ini. Turunkanlah itu Al-Quran. Untuk apa diturunkannya? Untuk sebagai pembuktian bahwasanya Al-Quran menjadi makhraj, menjadi solusi, menjadi jalan keluar dari segala jenis kesusahan, kesulitan, permasalahan. Al-Quran yang memberikan petunjuknya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu min amrihi yusra wa yaj'al lahu wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dzim lahu ajra. Itu semua kan di dalam Al-Quran. Oh, ini solusinya ternyata begini-begini, di dalam Al-Quran adanya.
Subhanallah, itu Al-Quran. Dijelaskan tuh dalam ayat itu. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudan linnas bayinat minal huda wal furqan. Kemudian kemuliaan Ramadan luar biasa. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, kata Allah, siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan itu falyasumhu, hati-hati jangan sampai kada puasa, ujar Allah. Jangan sampai lalai, jangan sampai hanyut dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan apapun aktivitas Anda. Boleh Anda beraktivitas, tapi ingat, falyasumhu, puasa. Allah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini untuk mengangkat derajat kamu. Bahasanya begitu kalau diterjemahkan dengan bahasa kita. Untuk memuliakan kamu, untuk mengagungkan kamu, mengistimewakan kamu, karena kamu tidak bisa mulia, tidak bisa agung sekalipun ada di bulan agung kalau kamu tidak puasa. Seperti mana orang itu ada tinggal di tanah suci Mekah, sekalipun tinggal di tanah suci Mekah, dia tidak bisa bakalan suci kalau dia tidak mensucikan dirinya. Tanahnya suci, tempatnya suci, masjidnya Masya Allah luar biasa. Yang sholat di situ di Mekah, ya berapa coba? Ya satu kali sholat itu mendapatkan hadiah dari Allah, balasan dari Allah, respon dari Allah. Satu kalinya itu adalah 100.000. Coba bayangkan, ya di Mekah, di Madinah 1.000, ya. Tapi itu semuanya Allah berikan bagi orang yang sholat. Sekalipun yang tinggal di sana kalau tidak sholat di sana tidak mendapatkan. Ya. Jadi tanahnya, tempatnya yang suci tidak menjadikan dirinya itu suci kalau dia tidak menjadikan dirinya suci. Begitu juga di bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah. Qul amin. Amin, kata Rasulullah. Jibril ya menyampaikan itu kepada Rasulullah, kemudian disampaikan lagi oleh Rasulullah SAW. Tahu nggak kata Rasulullah? Itu Jibril berkata tuh, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, siapa daripada umatmu yang mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan itu sendiri, ab'adahu Allah, maka dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, kata Jibril. Ucapkan amin wahai Muhammad. Maka Rasul mengucapkan amin, artinya meng-ACC Rasulullah SAW. Karena dia tidak ada berusaha ya, untuk menjadikan dirinya itu suci, terlepas, steril daripada dosa dan kesalahan. Padahal ketika dia berusaha datang malam pertama ke Masjid Pelita, dia ikut sholat isya, dia sholat taraweh, maka dia mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di malam pertama yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni semua dosa-dosanya. Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kayaumi waladatu ummi, bayi baru dilahirkan, suci murni dia. Allahu akbar. Orang yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala malam pertama udah mendapatkan pandangan dari Allah, terjaga dia, besoknya mau datang lagi, besoknya mau datang lagi, terus mau datang. Kenapa? Dia sudah secara tidak langsung tersterilkan dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Allah, karena dia berusaha, dia menjemput bola, tidak nunggu bola, datang ke masjid sholat. Allahu akbar. Karena sholat di bulan Ramadan ini berbeda dengan sholat di luar bulan Ramadan. Baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya di sini. Man taqarraba fi bi khaslah minal khair kana kaman adda fardhah fi ma siwa. Kata Rasulullah SAW, Anda sholat qabliyah, Anda sholat ba'diyah yang sunnah, atau sholat fajar tadi yang sunnah, kaman adda fardhah fi ma siwa, kedudukannya seperti yang wajib di luar bulan Ramadan. Bayangkan, berarti pahalanya tidak bisa dilihat, tidak bisa diprediksi. Pahalanya dari Allah.
Kaman adda fariidah fi ma siwah, maka kedudukannya seperti satu wajib di luar bulan Ramadan dilakukan. Allahu Akbar. Yang wajib bagaimana? Seperti sholat subuhnya kita lakukan barusan. Kana kaman adda sab'ina fariidah fi ma siwah, maka nilainya kedudukannya seperti 70 kali yang wajib dan di luar bulan Ramadan. Kan sayang, sampai-sampai inilah, ini kita pakai siwak nih ya, pakai siwak. Kalaunya di bulan Ramadan kan siwak itu, nah ayahanda itu sampai zawal. Zawal itu sampai zuhur. Lebih daripada itu makruh, itu hukum aslinya. Tapi Al-Imam Nawawi, fakhtara Al-Imam Nawawi, ya berbeda dengan Al-Imam Nawawi. Kata Al-Imam Nawawi, lanjutkan saja. Mau jam 1, mau jam 2, mau zawal, pada zawal, pokoknya lanjutkan itu siang. Ya, mengingat fadilahnya besar meskipun di bulan Ramadan. Ini ada yang bertanggung jawab di situ. Jadi kalau pian pakai ini, ya nanti yang bertanggung jawab Imam Nawawi. Ditanya sama Allah, "Woi, kenapa bersiwak?" Ya, setelah zuhur itu kan kada boleh, makruh. Tinggi ya Allah, tapi ada yang bertanggung jawab, ya Allah. Ulun 4 sidin. Siapa? Tuan Imam Nawawi. Jadi beliau nanti yang bertanggung jawab. Ya. Karena kata beliau, asalkan jangan niatnya menghilangkan bau mulut. Jadi niatnya menghidupkan sunnah Nabi saja. Karena orang yang pakai siwak itu mardatun lirrabb, dicintai, diridai oleh Allah, muskhitatun lisyaitan, dan dimurkai oleh syaitan. Rakaatan bisiwak khairun min 70 rak'ah bila siwak. 2 rakaat pian solat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Bayangkan. Jadi pian ya untuk supaya dimusuhi sama syaitan, kada usah ngalih-ngalih, pakai siwak aja. Syaitan sudah musuhi pian. Selama ini kan kita musuhi syaitan. Syaitan malah mengasihi kita, menyayangi kita. Ya, supaya kita dimusuhi sama syaitan, kada usah macam-macam, pian pakai siwak aja. Setiap sholat itu dimusuhi sama syaitan. Geram syaitan melihat orang yang pakai siwak. Tapi kada kawa juga menampar. Karena si dia sudah tertampar dahulu. Iya, kada kawa. Itu siwak. Kata Imam Nawawi, sekalipun di bulan Ramadan pakai itu siwak. Karena apa? Aku bertanggung jawab. Fakhtara Imam Nawawi. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang sunnah-sunnahnya saja, waduh, luar biasa, bernilai besar. Apalagi yang berinfaknya, waduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa ragabatih. Siapa yang telah membukakan orang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah, wa itqa ragabatih, dibebaskan daripada api neraka, wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia mendapatkan pahala min ghair ayyan qusa min ajrihi syai'un, pahala orang puasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Pian bawa korma ya 10 biji ke Masjid Pelita, Masjid Agung Pelita, 10 biji korma, bukan bijinya, 10 buah korma lah, nanti salah paham lagi, buah bijinya lagi. Bukan bijinya, buahnya ya 10 buah korma. Bawa tuh ke masjid. Nah, Pak panitia minta tolonglah, ulunnya hendak berbagi, tapi semampunya ini aja. 10 buah ini kurma ini, tolong dibagi-bagi, diandak sepiring, sebeting. Ya, pas buka pian di hati, oh alhamdulillah kurmaku ada di situ dengan fulan. Makannya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan yang lainnya kurma berdahulu, karena sunnahnya kan kurma. Masya Allah. Ini yang sebiji kurma tadi itu, Masya Allah, ketika dikonsumsi dia tidak sadar kalau pahala orang yang berpuasa tadi itu sebanyak apapun pahalanya ditransfer sama Allah kepada orang yang telah berbagi sebiji kurma tadi. Oh, kalau begitu orang yang puasanya rugi dong. Kan pahalanya ditransfer ke orang yang berinfak tadi. Tidak rugi, tetap kalau pahalanya dapat 1000, yang berbagi tadi itu dia dapat 1000, ya, dianya dapat 1000.
Jadi jumlahnya bahkan lebih besar, jadi 2000 karena yang 1000-nya dikasih ke sana, ke orang yang membukakan dia. Subhanallah. Belum lagi nanti yang saikungnya, alhamdulillah aku nukar untuk tadi, nah dimakan juga dengan sidit. Wah alhamdulillah aku nukar donat dimakan juga dengan sidit. Alhamdulillah aku juga sama, aku nukar apam, nah dimakan juga sidit. Masing-masing dikonsumsi itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, makanya lihat kalau kita umrah nih, mungkin ada di sini yang boleh umrah lah. Ya, di tanah suci Mekah kah, di Madinah kah, itu ketika menjelang iftar, yang orang-orang sana itu semuanya menjadi marketing. Jadi marketing, merayu, ada orang datang masuk dirayunya. Ta'alina hina suf zain, masya Allah. Di sini ampun aku nyaman benar mana. Ya bahasanya kayak itu, cuman kita kan kadang ngerti. Ya aku lihat dulu aja. Lihat dulu. Dia sudah merayu itu, ditarik kita. Ditarik dan saya merasakan itu ada beberapa kali ikut bulan Ramadan di sana, sehari 2, 3, 5 sampai 5 hari itu luar biasa nyaman banget. Ditarik dan begitu masuk aja sudah dari jauh tuh sudah. Dia tarik itu dikasih duit, tahunya digandeng kayak gini, suruh duduk di situ, suruh makan. Nanti kamu di sinilah, jangan pindah-pindah, sini aja. Nanti dia cari lagi keluar, nah ada yang datang lagi, digandengnya lagi. Nanti yang lainnya kada bukalah juga, dirayunya lagi. Sini aja yang nyaman, ampun aku. Nah. Barabut, masya Allah. Jadi barabut memberi, bukan barabut menerima. Levelnya masih berebut menerima. Belum sampai berebut memberi. Allahu Akbar. Coba kalau sampai hendak memberi, aduh maaflah di sini sudah kehibakan, sini sudah banyak nih. Coba pian ke masjid itu Baitur Rahim di sana. Habis di sini sudah kebanyakannya. Ada seperti itu. Bahkan kita umumkan, ayo tolong nah yang berisi duit nah, bawa wadai ke sini. Tukarkan kami wadai, nah segan orang yang berpuasa di sini. Ya, saking-sakingnya tuh. La ilaha illallah. Padahal itu fadilahnya luar biasa, pian. Bukan hanya hasil dari diri kita saja. Pahala tadi itu hasil daripada kita berbagi dengan orang tadi itu, membukakan orang tadi itu, mendapatkan pahalanya. Dia ini hadisnya. Ya. Kana lahu mithlu ajrihi, seperti pahala orang yang berpuasa tadi itu diberikan kepadanya. Ghaira annahu la yanqusu min ujurihi syai'a, tidak dikurangi sedikit pun, tidak dikurangi. Ya, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau 1000 ya 1000, sama-sama dapat 1000. Wah, untung kalau begitu. Wah, kalau gitu Bib, nantilah sore ini hari Jumat. Nukar 100 kotak nih. Hitung sama dia bawa kalkulator. Allahu Akbar. Ya, tidak bisa dihitung karena tidak ada yang mengetahui pahalanya puasa. Ya. Kullu amal ibni Adam lahu, kata Allah dalam hadis qudsi, semua amalan anak Bani Adam, anak cucu Adam itu bagi dia. Ya, untuknya, artinya bisa diprediksi ini pahalanya kayak pakai siwak, tahu pahalanya. Illa shaim, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, itu untukku. Ya. Wa ana ajzibi, ya, dengan itu hanya aku yang tahu berapa banyak nanti balasannya sagan orang tadi itu. Yang lain tidak boleh ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu pahala puasa itu, tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus Allah seorang yang akan memberiakannya. Wah, luar biasa ya, kita mendapatkan bagian. Coba kita renungkan betapa luar biasanya itu. Makanya jangan sampai terlewati ini kesempatan. Karena tidak ada makan maghrib di masjid itu selain bulan Ramadan. Bujur-bujur. Iya, kalau ada yang makan maghrib di luar bulan Ramadan, diusir sama panitia. Di sana makan. Apalagi menghambur di sini. Iya, jadi bulan Ramadan tidak ada yang mengusir. Kenapa? Karena semuanya makan. Kalau dia mengusir, yang musirnya itu bisa dipukuli. Iya. Karena jumlahnya lebih banyak yang makan daripada yang tidak makan. Iya, masya Allah, bayangkan.
Waduh, istimewa sekali bulan Ramadan. Jadi jangan sampai terlewati. Makanya kata Allah, falyasumhu, puasa. Kamu akan senang, kamu akan gembira. Lisaimi farhatan, kata Rasulullah. Bagi orang yang berpuasa itu Allah akan berikan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan pertama ketika menjelang iftar. Bukan pas iftar, menjelang iftarnya saja sudah himung. Asyhadu an la ilaha illallah, mata udah menceleng ke sana, menceleng ke sini. Nasalul jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Belum lagi tuntung artinya. Tuh yang di sana apa parakakan dengan aku sini. Waduh, sudah banyak di mukanya, sudah banyak. Korma yang lain 3, ini 10. Wah, Masya Allah, belum wadainya, belum ini. Wah, senang, himung, bahagia. Itu baru menghadapi makanan. Bahagia sudah terhingga. Coba kiau orang yang kada berpuasa tuh. Oh ya, suruh duduk dengan orang yang sama-sama berpuasa mau iftar tuh. Biasa aja ini, paling main HP aja. Biasa dihadapi makanan, biasa minum, biasa. Tapi bagi orang yang berpuasa, wah, baru dihadapkan makanan, minuman, macam-macam, apalagi nih. Oh, ada kopi. Bagi yang K7 Jisamzu tuh, waduh. Oh, sudah ada tercium aja bau kopi, celeng, matanya langsung tersambung ke situ. Segan aku jadi 1 gelas. Ya, oh, sudah ada itu. Wah, ada yang gerak-gerak di sini, gini. Jisamzunya di sini. Oh, ada aja. Aman. Masya Allah. Sudah makan sedikit, maaflah keluar dulu, izin di sana ke pojokan, duduk di bunju situ, kopi segelas. Ya Allah, Masya Allah, nikmat. Kata dia sambil bersyair, ya, ma'un wa khubzun wa tumbakun, hadza ni'amul ajal. Banyu kopi dan rokok Jisamsu, ada wadai sebuting, itu adalah nikmat yang besar bagi saya. Sudah dapat itu berarti sudah memiliki dunia sudah. Ya. Sudah memiliki dunia. Lau jahadtu ni'mata rabbi inni muqil. Kalau aku mengelak kenikmatan ini, berarti aku orang yang telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa, bahagia. Bagaimana coba ketika mau berjumpa dengan Allah? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, ketika detik-detik mau dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Karena kita orang mukmin ini variasi, klasifikasi ketemu dengan Allah itu ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Melihat Allah itu pasti melihat Allah, tapi tidak bisa setiap saat. Sesuai dengan keimanan dan amal ibadah kita. Sama-sama yang duduk di sini lain-lain. Ya, Haji Hasan itu, wah aku setiap hari. Kamu, aduh alhamdulillah lah, ada seminggu 2 kali ya kok, alhamdulillah 2 kali. Ya. Ikan kayak apa? Belum suah gue. Wah ini bahaya nih kalau sampai belum suah ini. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Detik-detik mau dipertemukan dengan Allah, itu bahagianya tidak terhingga. Allahu akbar. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Makanya jangan sampai tinggalkan puasa. Falyasumhu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalaunya memang sakit, enggak jadi masalah. Tapi bujur-bujur sakit. Dapat dengan bulan Ramadan tapi dia sakit. Sakit, artinya bukan sakit gigi doang sedikit sudah nggak puasa, panas sedikit nggak puasa, ya. Sakit merenung, ya sini ini kenapa ini kayak ini belakangan ini nih,
baru sehari dua puasa ini. Ya. Kenapa kai? Aku kadang puasa lagi. Kenapa? Sebelum kamu mengizinkan aku menikah lagi. Wah, sakitnya mau begini lagi. Kada puasa. Nah, itu sih bukan sakit kepala, bukan sakit apa, alasan. Sakit nang bujur-bujur artinya kada sanggup lagi kalau meneruskan puasa. Boleh berbuka. Allah memberikan dispensasi, enggak memberatkan. Atau yang bepergian, au ala safarin, pepergian jauh, ya. Minimal 85 km. Pepergian yang mungkin ke Panajam, berjalan batis dari sini. Kuyuhan, tidak apa-apa. Tapi ingat kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhur, dihitung. Ya, jangan cuma pas bukanya aja nyaman. Ya, bukanya sampai 3 hari dihitungnya sekali, jangan. 3 hari ya 3 hari, jujur dengan Allah. Ya, jujur. 3 hari hitung, 3 hari buka. Ya. Nanti fa'iddatum min ayyamin ukhur, diganti di luar bulan Ramadhan. Subhanallah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itulah Allah yang selalu memperhatikan kamu supaya kamu bisa merasakan nyaman ibadah itu tanpa merasakan berat dalam ibadah. Tidak memberatkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah. Allah yuridu bikumul yusra, Allah menghendaki kamu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, tidak sebaliknya. Kenapa harus diganti di bulan berikutnya? Boleh di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan lain sebagainya. Boleh, kapan saja, penting diganti kata Allah. Ya, berapa hari dia buka supaya kenapa? Walitukmilul iddata, supaya jumlahnya sama dengan yang lain. Kamu puasa berapa hari? 29 hari, sama ya aku juga. Karena sudah diganti nih. Yang semalam aku buka ini diganti 3 hari jadi pas 29. Satu. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu itu pandai mengagungkan syariatnya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan supaya tidak meremehkan, tidak mengecilkan, tidak merendahkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Allah itu betul-betul menjadi pembimbing buat hambanya supaya hamba itu betul-betul selamat dan melaksanakan ibadah itu tanpa ada terbebani, ya, tanpa ada terbebani. Masya Allah. Seperti kita puasa ini kan suruh puasa, kata Allah fal yasubu, puasa kamu. Kata Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Jangan sampai kamu kada sahur. Sahur. Di dalam sahur itu ada barokah. Barokah, ada juga manfaat dan faidah yang lain. Kalau kamu sahur, puasa kamu jadi segar. Makanya walaupun sedikit makan itu sahur. Jangan sampai kada sahur. Ada berkah di situ. Berkahnya bisa dirasakan. Ziyadatul khair. Kamu puasa itu sigar. Allah, sigar kamu puasa itu. Dan banyak lagi ya Allah fadilah-fadilah bulan Ramadan yang belum seberapanya saya bahas karena kitabnya tebal. Ini kalau dibahas seminar berarti ini pada hari ini bisa sampai jam 10, kada juga tungtung ini. Ya. Jadi cukup sampai di sinilah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ya, alhasil kita berada di bulan yang agung, bulan Ramadan. Ya, kita juga dihadapkan ya dengan Lailatul Qadar. Jadi jangan nunggu-nunggu tanggal 21, 23, 25 baru turun ke masjid. Ya, dari sekarang kita persiapkan. Alam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, luar biasa di situ nilainya. Ya, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita bisa terus eksis ya memakmurkan Masjid Agung Pelita ini supaya kita pun jadi agung juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-hadini aqulini sallallahu ila hadratin nabil Fatihah.